Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Di sini saya mempunyai 500 gram daging sapi, ini daging segar ya. Jadi untuk membuat makanan ini, teman-teman pastikan daging yang dibeli di pasar itu adalah daging segar. Gimana sih caranya agar tahu ini daging segar atau udah daging yang kemarin? Bisa dilihat dari warna dagingnya dan juga dari teksturnya. Jadi kalau warnanya tuh masih merah menyala seperti ini, menandakan dagingnya segar. Atau bisa juga langsung tanya ke penjualnya, biasanya mereka akan kasih tahu kok mana daging kemarin dan mana daging yang baru habis dipotong. Nah, ini kita potong dagingnya dengan ukuran sesuai selera, tapi nggak usah terlalu kecil karena ini kita akan potong teksturnya agak besar agar nanti ketika dimasak tetap tampak bentuk dagingnya. Nah, ini udah selesai untuk dagingnya saya potong. Kemudian di sini saya menggunakan jahe. Ini jahe sekitar seruas ibu jari, kita potong juga. Potongannya agak besar dan tebal. Nah, seperti ini ya. Jadi jahe ini nanti akan menetralisirkan kandungan yang tidak baik pada daging. Jadi saya selalu menggunakan jahe untuk memasak daging. Jadi nanti daging yang kita masak itu akan bersih dari lemak jahat dan juga akan semakin sehat. Ini airnya udah panas, langsung saya masukkan tadi potongan jahe. Kita masak sebentar ya. Jadi biarkan sampai enzim yang ada di jahe itu keluar, menyatu dengan air yang sudah kita rebus sampai mendidih ini. Nah, ini kita biarkan sampai airnya benar-benar mendidih. Nah, ini airnya udah panas banget ya, udah sangat mendidih. Barulah saya masukkan semua potongan daging. Jadi kalau kita menggunakan daging segar ini, maka nanti rasanya akan semakin gurih ya. Nah, ini dagingnya akan saya masak sampai warnanya pucat. Jadi kita masak kurang lebih selama 2-3 menit dengan api besar, tapi pastikan kaldunya belum keluar. Nah, jika udah seperti ini ya, jadi udah pucat seperti ini, saya matikan api kompornya. Kemudian ini untuk air rebusan pertamanya akan saya buang ya, begitu juga dengan jahenya. Nah, ini yang udah kita buang air rebusan pertamanya, jahenya juga sudah saya sisihkan. Selanjutnya saya masukkan lagi air ke dalam daging. Ini airnya kurang lebih 1,5 liter ya, atau 1500 ml. Dan juga tidak lupa saya tambahkan kaldu sapi sebanyak 1 sendok makan agar semakin gurih. Nah, untuk proses perebusan pengempukan daging ini saya menggunakan panci biasa tapi menggunakan teknik presto. Nanti akan saya jelaskan sambil memasak. Kemudian kita akan bikin dulu bumbunya. Di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih yang ukuran lumayan besar. Kita potong aja agak tebal dan agak besar, nggak apa-apa agar nanti tekstur dari bawangnya nampak. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah sebanyak 5 siung ukuran besar. Sama kita potong juga agak tebal dan agak besar. Oke, ini sudah selesai untuk bawangnya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke topping lainnya. Di sini saya menggunakan kacang buncis. Ini sebanyak kurang lebih 20 lembar ya, atau 20 kacang buncis. Kita potong memanjang agak besar seperti ini. Ujungnya jangan lupa dibuang. Kemudian saya juga menggunakan wortel. Sama, kita potong juga seukuran buncis. Jadi kita potong ini agak besar-besar ya, agar nanti semua tekstur sayur mayurnya itu nampak saat dimasak. Tidak lupa saya juga menggunakan cabai hijau yang besar. Nah, ini jadi cabainya masih segar banget dan cantik banget. Ini sama, kita potong juga memanjang seukuran kacang buncis. Dan tidak lupa saya juga menambahkan, nah ini cabai merah keriting ya, yang juga masih segar. Sama, kita potong juga memanjang seukuran cabai hijau. Oke, untuk topping sayur mayurnya udah selesai. Sekarang kita akan ke topping yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan tomat hijau yang masih muda ya, tapi masih segar. Ini sekitar 4 buah. Kemudian saya juga menggunakan tomat merah yang udah matang ya, udah ranum sebanyak 3 buah. Jadi yang ranum ini rasanya akan semakin masam dan semakin segar. Oke, untuk semua toppingnya udah selesai. Sekarang kita lanjut dulu memasak toppingnya. Nah, saya masukkan minyak kurang lebih 75 sampai 80 ml. Kita panaskan minyaknya. Setelah itu barulah saya masukkan tadi potongan bawang. Nah, ini kita masak sampai baunya harum dan baunya layu ya, karena tadi potongannya lumayan besar, jadi untuk memasaknya juga lumayan lama. Oke, ini udah harum banget bawangnya. Barulah kita masukkan 2 batang serai yang udah saya geprek. Kemudian ini lengkuas sekitar seibu jari juga sudah saya geprek. Kemudian saya juga menambahkan daun salam kering sebanyak 3 lembar. Nah, ini kita masak lagi sebentar sampai aroma lengkuas dan serainya tercium harum. Ini udah harum ya. Kemudian barulah pertama-tama saya masukkan potongan sayur, yaitu sayur wortel. Karena wortel ini teksturnya paling keras, jadi kita masukkan paling duluan ya.
Kita masak sebentar, kemudian saya masukkan aneka cabai-cabean. Nah, ini cabai merah dan cabai hijau ini pada dasarnya tidak terlalu pedas ya. Sengaja saya gunakan ini, dia untuk sebagai penyegar dari masakan ini. Kemudian untuk agar nanti kalau yang suka pedas saya tambahkan cabai rawit tapi nggak dipecah. Jadi dia kalau nggak kita makan cabai rawitnya dia nggak akan pedas. Selanjutnya saya masukkan buncis, potongan-potongan buncis. Nah, ini kita masak sebentar. Barulah tadi ini daging ya teman-teman yang udah saya rebus menggunakan teknik presto dengan menggunakan panci biasa. Jadi caranya itu teman-teman bisa rebus dulu dagingnya selama 15 menit dengan api paling besar dan juga ditutup. Jadi biarkan sampai mendidih. Kemudian setelah 15 menit kita masak, kita matikan api kompornya. Nah, teman-teman bisa diamkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit kita diamkan, kita matikan api kompor dan tutupnya tidak kita buka, kita hidupkan kembali selama 10 menit. Jadi total masaknya 25 menit. Kemudian ini yang terakhir saya masukkan tomat. Jadi nanti untuk teknik presto menggunakan panci biasa akan saya tulis di deskripsi ya, agar teman-teman bisa mencontoh. Insya Allah nanti hasil daging yang kita dapat itu akan tetap empuk. Nah, ini tadi sisa air kaldunya. Jadi tadi kan saya menggunakan 1,5 liter air. Kemudian kita rebus menggunakan teknik presto tadi dengan panci biasa hingga airnya sisa setengah atau sisa 700 ml. Nah, barulah kita tuangkan di sini ya. Jadi ini benar-benar air kaldu. Nah, agar semakin segar saya tambahkan air asam jawa. Jadi asam jawa sekitar seibu jari saya tambahkan air, kita ambil sarinya, baru kita masukkan ke sini. Seharusnya untuk lebih segar kita menggunakan blumbing buluh ya, tapi karena saya nggak dapat jadi saya tambahkan yang lain. Nah, ini kaldu sekitar 1 sendok makan dan ini garam 1 sendok makan juga dan ini gula sekitar 1 sendok makan. Jadi nanti rasanya enak banget. Ada rasa asin, gurih, kemudian ada sedikit rasa pedas, manis dan juga ada rasa asamnya. Nah, ini namanya asam-asam daging ya teman-teman. Jadi ini baunya harum banget, bau tomatnya tuh udah naik ke atas, bau cabenya juga udah sangat naik, ini udah harum banget. Ini udah matang ya, saya matikan api kompornya. Jadi kita masaknya sampai mendidih. Langsung aja setelah ini saya salin ke dalam wadah. Jadi ini dapatnya banyak banget walaupun cuma setengah kilo daging. Ini bisa dimakan untuk sampai 8 orang ya. Nah, ini kita tuangin. Ini baunya Masya Allah harum banget. Bau segarnya tuh menyeruak. Jadi buat teman-teman yang punya stok daging di rumah, jangan cuma dimasak biasa ya, jangan cuma direbus biasa, bisa dimasak seperti ini. Ini namanya asam-asam daging. Enak banget. Jadi aneka bumbu dan aromanya sangat harum. Nah, untuk dagingnya juga empuk. Nanti akan saya tuliskan di deskripsi untuk teknik presto menggunakan panci biasa. Oke, ini udah selesai. Jangan lupa coba di rumah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu like video ini dan subscribe channel ini ya. Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.